Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar bila kita mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan tidak ada kerugian, tidak ada celaka dan bahaya yang amatlah besar bila kita tidak mentaati perintah Allah, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang urusan hamba Allah. Kita sebagai hamba ini punya urusan dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini datang ke dunia akan ada urusan. Umur kita anggap sebagai umur kita, sedangkan umur itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan ada urusannya. Jadi umur yang Allah berikan ini akan ada urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur ini untuk apa kita gunakan, untuk apa, semua menjadi urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita gunakan umur ini untuk fikir agama, untuk mengamalkan agama, agar ketika dimintai pertanggungjawaban di mana akan diurus oleh Allah pemberian Allah ini, maka kita akan mempunyai tanggung jawab yang akan bisa membahagiakan kita apabila umur kita ini kita gunakan untuk senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa berpindah telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada dia mengenai umurnya dihabiskan untuk apa, umur kita habiskan untuk apa. Ini akan ada urusannya
Allah yang akan menanya kepada kita. Jadi telapak kaki kita ini tidak akan bisa pindah sebelum pertanyaan Allah ini selesai dan kita jawab sampai tuntas. Maka kaki kita tidak akan bisa melangkah kemana-mana. Maka semuanya akan ada urusan di hadapan Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di dunia ini, jangan hanya dunia yang kita kerja maksimal, tetapi kerja akhirat kita biasa-biasa saja. Maka kita akan menyesal yang berkepanjangan, menyesal yang akan selama-lamanya. Tidak 1 juta tahun, tidak 1 miliar tahun, tidak 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Itulah apabila kita tidak menggunakan umur dengan sebaik-baiknya. Saya ulangi lagi, laisa bainanu wa bainallah turjumanu. Tanpa ada penerjemah, langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kamu habiskan untuk apa? Inilah pertanyaan Allah nanti ketika kita menghadap di hadapan Allah. Maka kita sekarang perlu berpikir, Allah kasih umur kita tidak lama. Allah kasih umur hanya 60 sampai 70 tahun. Kita habiskan untuk apa? Hari-hari kita habiskan untuk apa? Malam-malam kita habiskan untuk apa? Bulan-bulan kita habiskan untuk apa? Ini semuanya akan ada urusannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi hidup yang hanya sebentar ini. Mari kita pertanggungjawabkan dengan menjalankan perintah Allah. Wa ansababihi fima ablah, dan juga mengenai sifat muda kita. Jadi muda kita ini juga akan ditanya oleh Allah, untuk apa selama masih muda? Kekuatan yang diberikan ketika masih muda digunakan untuk apa? Semuanya diurus sama Allah. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita ini bisa menjalankan dengan gesit. Kita berjalan dengan gesit ketika kita diberi kekuatan di masa muda. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa berpikir dengan jernih, bisa berbicara dengan begitu mempesona, bisa berjalan ke sana, bisa berjalan ke sini. Telinga bisa mendengar dengan baik. Ini akan ada urusannya. Digunakan untuk apa? Selama masih muda diberikan kekuatan yang begitu gesit. Apakah untuk hanya bermain-main saja? Apa digunakan untuk taat kepada Allah? Atau digunakan untuk selain ketaatan kepada Allah? Semua akan ditanya oleh Allah. Maka ketika diberi masa muda, diberi kekuatan, gunakan untuk memperbaiki, mencari bekal akhirat yang abadi, yang selama-lamanya dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga akan ditanya mengenai harta benda kita. Harta benda yang kita anggap milik kita ini, tidak ada seorang pun yang berhak mengurus selain kita. Itu perasaan kita. Tetapi nanti di akhirat akan tampak di depan mata kita bahwa semua harta benda adalah miliknya Allah. Semua harta yang kita miliki, yang merasa milik kita ini, nanti ketika kita menghadap kepada Allah akan ditanya oleh Allah. Ternyata harta yang kita miliki bukan milik kita, hadirin, tetapi miliknya Allah Subhanahu Ta'ala. Akan dimintai bertanggungjawaban. Apakah hanya untuk senang-senang saja di dunia, atau untuk perjuangan agama, atau untuk memakmurkan masjid sehingga masjid-masjid bisa berjalan dengan baik, tentang ibadahnya, majelis ilmunya, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kehidupan akhirat kita akan menjadi bahagia.
Itulah orang-orang yang cerdas, itulah orang-orang yang beruntung bila menggunakan masa muda kekuatannya untuk ibadah, bila diberi kelebihan harta untuk kemakmuran masjid, menyumbang madrasah-madrasah, memberikan kesejahteraan kepada guru-guru TPA. Inilah harta yang akan kita bawa sampai alam kubur, sampai akhirat nanti, yang akan bisa menolong kita, hadirin. Maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama sesungguhnya bukan hilang, tetapi bertambah banyak. Tidak ada ceritanya orang rajin sedekah melarat, tetapi kebanyakan orang rajin sedekah hidupnya disehatkan oleh Allah, keluarganya ditentramkan oleh Allah, dan nanti ketika menghadap Allah sampai akhirat akan menjadi pembela-pembela orang yang mau bersedekah ini, hadirin. Kita akan ditanya dari mana harta benda kita. Harta benda kita dapatkan dari mana dan kemana kita belanjakan. Semua akan ada urusannya nanti di hadapan Allah. Kita sekarang bisa mengatakan ini uang saya, ini uang saya sendiri, ya terserah saya, mau saya gunakan untuk apa, ini milik saya. Saya mau belikan apa saja terserah saya, mau saya belikan sawah. Dan kalau sudah punya sawah, sawah ini juga sawah saya sendiri. Kalau kita punya pemikiran seperti ini, maka sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti ini akan mencelakai kita ketika kita menghadap Allah. Jadi harta, sawah, rumah saya gunakan untuk apa? Terserah saya. Tetapi nanti di akhirat kita akan ditanya, digunakan untuk apa? Semua harta kita dari mana kita dapatkan akan ada urusannya, hadirin. Untuk itu, sebelum kita mendapatkan pertanyaan yang begitu sulit, maka bila diberi kesehatan digunakan untuk fikir akhirat. Bila diberi harta yang lebih, kita gunakan untuk fikir akhirat. Bila diberi kekuatan dan kesehatan, untuk memperbaiki kehidupan akhirat. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang beruntung, hadirin. Dan yang terakhir, mengenai ilmu kita, apakah diamalkan atau tidak? Maka di dalam majelis yang mulia ini kita dengarkan nasihat-nasihat, mendengar pesan-pesan Nabi, sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah. Kita dengarkan di majelis-majelis kita, akan ada urusannya pada hari kiamat. Setelah kita mendengar pesan-pesan Allah, nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat para sahabat, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita? Apa kita amalkan atau tidak? Jadi kalau kita sudah mendengar pesan-pesan dari Nabi yang dibacakan oleh ustaz, oleh imam-imam masjid, kita amalkan atau tidak? Atau hanya sekedar lewat? Itu akan ada urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin kita bisa mengatakan bebas, terserah, mau amal atau tidak terserah saya. Mau tidak amal, siapa yang bisa ngurus? Tapi nanti di akhirat sebentar lagi akan diurus sama Allah, akan ada urusannya. Semua ilmu diamalkan atau tidak, ilmu yang kita dapatkan, nasihat yang sudah kita dengarkan, firman-firman Allah yang pernah kita pahami, sabda-sabda Nabi yang telah kita dengar, maka akan ada urusannya pada hari kiamat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang singkat ini mari kita berhati-hati bagaimana menggunakan umur sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita mempersiapkan diri di dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Kita siap-siapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agung yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak bisa mengelak lagi.
Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban dan kita tidak akan bisa mengelak. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Maka mumpung masih hidup, supaya kita bisa bertanggung jawab dengan gembira, dengan bisa tersenyum, tidak ada rasa ketakutan, maka menggunakan ilmu, menggunakan sehat, menggunakan harta untuk kepentingan akhirat kita dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tambah hari, pertemuan tambah dekat hadirin, tambah hari tambah dekat, maka semestinya tambah hari tambah mempersiapkan diri, bukan makan menjauh dari masjid. Inilah orang-orang yang akan celaka yang selama-lamanya. Tambah hari tambah persiapan, tambah hari tambah persiapan bagaimana ketika kita menghadap Allah bisa tersenyum dan bisa dengan santai, yaitu dengan mengamalkan agama. Kita diberi harta untuk perjuangan agama, diberi kesehatan untuk amal agama, diberi ilmu untuk diamalkan. Inilah yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah. Umur kita bisa gunakan untuk ibadah, harta kita gunakan untuk memperjuangkan bagaimana agama bisa berkembang, dan kesehatan serta lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah, otomatis hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Mari kita tutup kajian majelis kita dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.